Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadzal yawm yawmul 'id, ja'ala Allahu al-'auda was-su'uda ila mardatillahi al-mahbub. Allahu Akbar alladhi qad awjaba fihi li'ibadihi al-mu'minin zakatal fitri tazkiyatan lin-nafsi wa tanmiyatan li'amaliha al-marghub. Allahu Akbar alladhi ja'ala yawmal 'id al-fitri diyafatan li'ibadihi wa surura lahum bi jihadi anfusihim wa tasfiyahum al-marghub. Ahalla Allahu at-ta'am wa harrama as-siyam al-maslub. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minati bahjatan wa surura bittiba'in nabiyil mursali tabshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah alladhi ja'ala al-jannata diyafatan kubra wa lahul amru bitawbati sadifati batina wa zahira. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-aminu li ummatihi 'an at-tahaffuzi qabihan wa zura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu li'ibadihim zahira. Amma ba'd, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, di pagi hari ini alhamdulillah kita berkumpul bersama di awal bulan Syawal ini. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, setelah kita membakar dosa-dosa selama Ramadan penuh, kita berpuasa, beribadah malam, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, berzakat, menyantuni yatim piatu, sholat berjamaah, iktikaf dan lain sebagainya. Tiba saatnya kita sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu dan menghajarnya selama 1 bulan penuh. Tentu capaian ini semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua muslimin yang mampu berpuasa lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah bisa menjalankan puasa. Tidak semua muslimin yang mampu berzakat lalu mereka diberi taufik bisa menunaikan zakat. Begitu pula sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Artinya, bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah
itu hanya pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar anugerah inilah di pagi hari ini kita layak bergembira menyambut kegembiraan yang telah kita capai di bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat-Nya lah maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, bergembira di sini tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Luapan ekspresi kegembiraan itu harus tidak bertentangan dengan norma syariat Islam. Kita tidak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan pesta-pesta yang tidak bermanfaat. Misalnya pesta minum-minuman keras, pergi ke tempat maksiat dan lain sebagainya. Karena itu luapan kegembiraan yang dilarang oleh agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus mengisinya dengan aneka macam kegiatan positif seperti mengumandangkan takbir, tahmid, membaca alhamdulillah, tahlil, membaca la ilaha illallah, dan bersilaturahim, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita kaji secara mendalam tentang rangkaian ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita laksanakan, setidaknya menurut Syekh Sulaiman bin Umar dalam kitab Al-Futuhatil Ilahiyah menyebutkan ada 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukmilu 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Poin pertama yaitu kalimat walitukmilu 'iddata, dan supaya menyempurnakan kalian semua pada hitungan bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menyelesaikannya, beribadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dan juga qiyamul lail, baca Quran, sedekah dan lainnya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan komplit dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir, mengagungkan asma Allah. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua senantiasa menggemakan takbir seusai puasa Ramadan, dan hal ini telah kita laksanakan tadi malam sampai pagi ini. Takbir di sini jangan hanya diartikan terkhusus pada orang yang mengikuti takbir di masjid-masjid atau di musola-musola yang memakai speaker. Namun siapa saja dan di mana saja, marilah
kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil tidak hanya sebatas di masjid ataupun di musola, di rumah, dimanapun tempatnya kita disunatkan untuk membaca takbir ketika malam hari raya. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan struktur kalimat berikutnya, ala ma hadakum, yang mempunyai arti ala ma hadakum lima alimatinikum, karena Allah Ta'ala, maksudnya karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu, yaitu agama Islam. Dengan bertakbir kita menggemakan syiar agama, mengagungkan asma Allah, akan terlihat bahwa kita selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian semua bersyukur. Merupakan sasaran akhir diwajibkannya puasa sebagai bunga rampainya, yaitu bersyukur. Menurut ulama ahli bahasa, di mana ada fi'il mudhari didahului kata la'alla, maka mempunyai tujuan lil ijab, berarti syukur kepada Allah hukumnya wajib, yang dalam hal ini kita laksanakan dengan membayar zakat fitrah. Alhamdulillah, zakat fitrah juga telah kita tunaikan. Semoga menjadi amal yang soleh bagi semua, amin ya rabbal alamin. Sidang surat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu membuktikannya dengan 3 rukun syukur sebagai berikut. Yang pertama, syukur bil janan, syukur dengan hati, merasa berterima kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekuatan anggota badan, nikmat rezeki, kita bersyukur melalui lisan kita membaca alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita, ungkapkan kegembiraan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, takbir dan tahlil, perkataan-perkataan yang baik-baik, yang itu mencerminkan bahwa bukan hanya di lisan juga kita bersyukur, tapi hati kita juga berterima kasih atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan. Kita tunaikan sholat wajib 5 waktu kita tunaikan puasa kita, yang tidak makan, tidak minum, dan juga anggota badan kita jaga untuk tidak melakukan maksiat. Dan hari ini, di pagi hari ini, kita tunaikan sholat Idul Fitri, kita buat ibadah badaniyah yang lain, silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya. Itu merupakan syukur bil arkan, syukur yang dilakukan oleh anggota badan kita. Jangan kita artikan untuk mengungkapkan rasa syukur di hari raya harus dengan bentuk menyajikan makanan yang lezat-lezat atau pakaian dan kendaraan yang mewah. Tidak, para hadirin sekalian, bahwa hari raya yang sesungguhnya bukan terdapat pada pakaian, kendaraan ataupun makanan, tetapi ada pada hati kita yang selalu taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Itu merupakan hari raya bagi kita karena terbebas dari dosa. Semoga kita semuanya bisa dijauhkan dari perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di hari raya seperti ini. Dahulu kala ada masyarakat yang datang ke kediaman Amirul Mukminin semasa Khalifah Umayyah. Mereka ingin menyampaikan tahniah atau ucapan selamat hari raya
kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah orang-orang tua, giliran anak-anak remaja masuk ke rumah sang khalifah. Di antara mereka yang duduk justru terdapat putra khalifah yang memakai pakaian yang lama, yang kusut dan lusuh, sedangkan tampak berbeda pada anak-anak rakyat jelata, justru memakai pakaian yang serba baru. Tiba-tiba Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Lalu anaknya datang mendekat. "Ayah, apa gerangan yang membuat engkau menunduk dan menangis begini, wahai ayahku?" Khalifah Umar menjawab, Tidak ada masalah apa-apa anakku. Aku hanya khawatir hatimu runtuh karena pakaianmu lusuh, pakaian lama, sedangkan pakaian anak rakyat jelata saja berpakaian yang serba baru. Kemudian dengan sikap putra Khalifah Umar menjawab, "Ayah, hati runtuh hanya layak kepada orang yang kenal kepada Allah, namun ia mendurhakainya, bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Bermaksiat, ia menyakiti hati ibundanya, ayahandanya. Adapun bagiku, ayah, demi Allah, bahwa Aid ini, hari raya ini, hanya dimiliki bagi orang yang taat kepada Allah, patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Dikatakan, "Hadzal yaum lana 'idun wa hadha ghadan lana 'idun wa kullu yawmin la na'sillaha lana 'idun." Hari ini bagi kami adalah hari raya, besok bagi kami juga hari raya. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah juga merupakan hari raya. Jadi yang dinamakan hari raya tidak harus dengan pakaian yang serba baru, kendaraan yang mewah, atau makanan yang enak. Sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia, setelah kita terbebas kembali fitrah, pada hari ini, hari yang suci ini, kita masih berhenti pada hak Allah. Baru hak-hak Allah yang kita jalankan, baru urusan kita kepada Allah yang kita bereskan. Masih ada yang perlu kita perhatikan yang juga tak kalah penting, yaitu berkaitan dengan hakul adami, hak kepada sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial pasti tak akan luput melakukan dosa kepada sesama dan kesalahan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting di mana kita semua yang jauh, semua kumpul pulang, marilah kita gunakan untuk saling bermaaf-maafan dan saling bersilaturahim. Yang tadinya kita tidak saling menyapa, marilah kita lunakkan hati kita, kita bersihkan hati kita, jangan sombongkan diri kita. Siapapun yang dahulu meminta maaf akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mempunyai dosa dan kesalahan, tetapi kita harus memberikan maaf kepadanya, karena Allah, Tuhan kita semua, adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Maka kita sebagai makhluk ciptaannya tidak boleh memiliki sifat sombong, takabur. Sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terbebas dari sisi dua arah. Arah vertikal kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita laksanakan, melakukan ibadah yang dicontohkan di bulan Ramadan, dan hubungan horizontal kepada semua manusia.
saling memaafkan di dalam kesalahan kita. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa orang-orang terdekat kita, bapak, ibu, bapak kita, istri, suami kita, anak-anak kita, semua kita yang tak ternilai berapa banyaknya jasa-jasa mereka, khususnya bapak, ibu, bapak kita yang beri jasa kepada kita dari kecil. Namun apa balasan kita kepada mereka? Balasan sebesar apapun tak akan bisa menyamai jasa-jasa orang tua kita kepada kita, mulai dari waktu mengandung sampai dilahirkan dan dewasa seperti ini. Jika mereka sudah tak lagi ada di dunia ini, mari kita doakan bersama-sama. Jika mereka masih ada di dunia ini, di pagi ini mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkan kepada mereka. Mari kita akui kekurangan kita di hadapannya, sehingga kita mendapatkan ridho. Dengan ridho kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridho walidayni wa sukma fi sukmi walidayni. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan benci Allah, murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan dan sebagainya. Dan mari kita renungkan, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami semua adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah. Maka kuatkan kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa memberi kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami termasuk orang yang selalu berputus asa atas rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan yang teguh pada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami dalam beribadah. Ya Allah, kami telah tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami ya Allah. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Seberapapun kami mau, tetapi kalau Engkau tidak memberikan hidayah kepada kami tidak akan menjadi orang yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam dalam lautan kemaksiatan, baik yang kami sadari atau tidak kami sadari. Durhaka kepadamu ya Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Tak ada yang dapat mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, kami telah menyakiti orang tua kami. Di pagi hari ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah, memohon ampunan kami. Ampuni kami dan juga kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, mereka yang telah membimbing kami, menunjukkan kami ke jalan yang benar sesuai ajaran Rasulullah dan tuntunanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa istri dan anak-anak kami, saudara-saudara kami. Ampuni dosa-dosa tetangga kami. Ampuni putra-putri kami, anak didik kami ya Allah. Ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang meminta doa kepada kami ya Allah. Jadikan kami dan mereka semua termasuk hamba-hamba-Mu
yang mendapat fitrah kesucian dan mendapat ridha-Mu ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.